Terima kasih saudara, kembali lagi bersama saya Manisa Putri dan juga narasumber kita yaitu Bapak Herman Suprayogi. Beliau ini selaku Direktur PT Puncak Jaya Samudra. Nah, tadi kita sudah berbincang ya, banyak sekali mengenai tindak perdagangan orang dan kita akan membahas mengenai keterampilan begitu Pak ya. Apakah ini masyarakat yang nantinya akan berangkat begitu, apakah diajarkan suatu keterampilan tertentu begitu Pak sebelum mereka berangkat Pak? Ya, ada ya, itu dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Ya, karena ketika sertifikat kompetensi itu dikeluarkan, tentunya dikeluarkan oleh lembaga pelatihan. Untuk keterampilannya apa saja, Pak? Ya, untuk kita melihat apakah kayak contoh untuk job welder bekerja di Korea, tentu dia harus ada sertifikat kompetensi tentang las welder gitu. Nah, kalau maunya kayak pelaut, berarti salah satunya adalah untuk jabatan terendahnya dia harus mempunyai BST, Basic Safety Training yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Syarat utama yang harus dimiliki oleh semua mau masuk di mana aja itu apa, Pak? Ya, kalau kita sih dari persyaratan masing-masing itu berbeda-beda ya. Karena kalau kami adalah murni perusahaan yang menempatkan. Sehingga untuk terkait syarat bagaimana mendapatkan kompetensinya tentu itu menjadi aturan tersendiri di lembaga-lembaga pelatihan itu. Tapi menurut saya sih standar ya, karena sesuai dengan kalau pendidikan formal ada minimal SLTP, contoh seperti itu saja sih. Jadi kita melihat yang pertama tadi Pak ya, ini kan ada 447 orang tertipu begitu Pak. Kira-kira kenapa sih Pak mereka kok bisa tertipu selain mereka tidak mengetahui secara langsung begitu, mungkin mereka kurang mempelajari online begitu kan? Apa yang membuat mereka terlambat Pak? Ya mungkin salah satunya adalah iming-iming. Dirayu calo begitu berarti. Iya, calo yang tidak bertanggung jawab. Kadang mereka kan janji-janji yang manis ya gitu. Tanpa mereka, ya saya katakan tadi, adanya keterbatasan sehingga mereka tidak mencari tahu tentang belum mengecek begitu Pak ya. Bagaimana peluang kerjanya, bagaimana perusahaan itu tentang legalitasnya, sehingga mungkin teman-teman yang mengalami tadi ya nasib yang kurang baik akhirnya tertipu, dan ya itu menjadi pelajaran bagi semuanya, baik bagi CPMI-nya maupun bagi kami sebagai pelaksana penempatannya. Bagaimana kita juga membina teman-teman bagian recruiting lapangan, bahwa sampaikan secara objektivitas bagaimana cara bekerja ke luar negeri, bagaimana resiko bekerja di luar negeri. Karena sekecil apapun dan sehebat apapun bekerja pasti ada resikonya. Betul. Ya, jadi resiko terbesar apa biasanya di sana? Ya, kalau resiko terbesar itu menurut saya subjektif ya. Karena kalau bicara risiko terbesar, kalau kita supir ya tabrakan, kan gitu kan. Kalau bekerja di kapal ya tentunya bisa kapal tenggelam atau hal-hal kecelakaan kerja lainnya. Artinya kecelakaan kerja begitu ya Pak? Seperti itu. Jadi menurut saya kalau resiko hampir semua pekerjaan penuh resiko. Betul Pak. Kalau untuk dari PT PJS ini sendiri Pak Herman, apakah sudah terjamin ini legal begitu Pak? Insya Allah silakan cek di website yang saya sebutkan tadi di Kementerian Perhubungan, ya, yang disebutkan tadi di debhub.go.id, salah satunya kami punya SIUPAK, kami punya juga SIP 3MI, seperti itu. Jadi kami memang mengedepankan legalitas perusahaan, karena sebenarnya itu harapan semua pengusaha bahwa ingin menjalankan perusahaan yang aman, nyaman, dan prosedural, itu pasti. Dan kami juga berharap lah di dalam perbincangan ini menyampaikan juga ke teman-teman media harapan kami adanya kepastian hukum bagi kami sebagai pelaksana penempatan ke luar negeri. Karena tadi ya saya katakan di situ saya tadi sebutkan ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Tenaga Kerja. Bagi kami itu silahkan urusan pemerintah. Ya, tapi harapan kami adalah adanya kepastian sehingga kami itu kesannya ketika muncul persoalan, tidak hanya sebatas menjadi objektivitas pelengkap penderita. Ketika muncul persoalan, ya maunya ada pekerja migran yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, lalu kami seperti dikejar-kejar dan menjadi pihak yang paling salah. Ya, tapi ketika ada banyak pekerja migran yang sukses, itu kesannya tidak dianggap. Begitu. Iya, lah itu makanya biasanya kan teman-teman media itu kan ya yang bisa mengelola itulah menjadi bagaimana supaya pekerja migran itu tidak selamanya kesan itu ada terlalu banyak negatifnya. Karena kalau harapan Bapak begitu ya. Iya, karena terlihat sekarang ya persentase keberhasilan dengan kegagalan untuk melihat dari segi kuantitas itu
banyak yang berhasil dibanding gagalnya. Oh begitu ya. Iya. Kalau untuk teman-teman sendiri biasanya lebih banyak diberangkatkannya kemana Pak? Kalau dari PT PJS? Kalau dari PJS karena kami memang basic kami awal adalah untuk menempatkan ABK ya atau awak kapal yang sekarang disebut itu, kami ada di bendera Taiwan, ada di bendera Cina, ada yang berada di bendera Portugal. Karena kalau kita bicara tempat, kalau kapal kan bendera kapal itu adalah teritorial, ya. Dan kapal yang kita tempatkan itu mereka beroperasi di hampir belahan dunia, baik Samudra Pasifik, Atlantik, Amerika Latin dan sebagainya. Terbanyak di mana Pak? Kalau kami saat ini menempatkan terbanyak di bendera Cina sama Taiwan. Sampai berapa mungkin Bapak masih tahu? Untuk tahun ini sampai sekarang itu ya untuk kami lupa kalau dikatakan masing-masing negara, tapi untuk penempatan secara keseluruhan itu ya kurang lebih 1.000 lah. Jadi sudah terpercaya begitu Pak ya, dan aman alhamdulillah. Ya. Iya, Pak, kalau untuk syarat-syarat sendiri Pak, untuk syarat administrasi begitu ataupun syarat-syarat untuk calon tenaga kerja sendiri untuk berangkat itu apa aja begitu Pak? Selain dari administrasi mungkin begitu ya Pak ya? Ya, yang pertama memang syarat administrasinya ya tadi identitas diri lah. Ya, identitas diri mulai dari yaitu KTP, KK sampai maunya akte ataupun yang standar lah ya untuk pembuatan dokumen-dokumen perjalanan ke luar negeri, ditambah dengan tadi adanya sertifikat kompetensi itu. Kalau selain sertifikat begitu Pak, kalau lulusan apa begitu itu berpengaruh tidak Pak? Sementara sampai ini sebenarnya tidak berpengaruh karena yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri skill, keahlian. Skill dan keahlian. Karena biasanya keterangan yang disampaikan oleh tim rekrut lapangan ya kalau atau dulu disebut calo lah saya katakan ya. Kadang sebab calon nanti negatif sih pandangannya ya. Itu kadang berbeda walaupun tidak banyak, tapi akan berbeda penangkapan. Ketika mereka datang ke perusahaan, kita akan jelaskan secara detail prosesnya, nanti di sana seperti apa gitu. Karena itu semua makan proses. Contoh untuk di Korea sendiri, itu untuk proses wawancara, proses seleksi, itu bukan dari kita, tapi langsung dari pihak Korea. Oh, datang ke sini Pak? Iya, datang ke sini. Artinya ada dari berbagai negara begitu yang sudah ada. Iya, jadi memang benar-benar. Jadi setiap negara itu punya sistem yang berbeda-beda. Kalau Jepang mereka koleksi, maksudnya mereka seleksi, lalu dengan melakukan Zoom atau apa ya. Itu sehingga mereka saya ingin tahu nih dari berbagai negara nanti kira-kira seperti apa Pak ya. Tapi setelah jeda Pak ya. Oke saudara, jangan kemana-mana, perbincangan kita semakin menarik. Tunggu usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas TV.